Waktu adalah kepemilikan manusia yang sangat jarang diketahui keberadaan serta nilai di dalamnya. Tak ayal, waktu sendiri merupakan sebuah hal berharga yang ada dalam diri manusia, namun sering dicuri tanpa sadar oleh orang lain demi sebuah keuntungan. Nilai dari waktu yang bukan merupakan objek empiris menjadikan kita saat kehilangannya menjadi tidak merasakan apapun. Sebelum pada akhirnya kita dipertemukan dengan sebuah titik di mana kita berpikir bahwa waktu yang kita miliki selama ini berkurang, namun kita tidak mendapatkan nilai apapun dari hal tersebut. Mungkin jika waktu yang kita miliki kita gadaikan untuk sebuah pekerjaan yang kita jalani, hal tersebut masih dapat dikatakan masuk akal, karena kita mendapatkan balasan dari hilangnya waktu tersebut, yakni dalam bentuk uang atau gaji untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, ini bukan soal pekerjaan, melainkan nilai dari sang waktu yang hilang dari diri kita, namun kita tidak mendapatkan apapun. Yap, waktu kita dicuri oleh apa yang kita temukan dalam sosial media. Menurut data, Indonesia adalah negara tertinggi yang menghabiskan waktu untuk scroll di internet. Situasi tersebut tentu merupakan fenomena yang menyedihkan, khususnya ketika kualitas dari waktu yang kita buang ketika berada dalam dunia maya tidak menghasilkan apapun untuk kita. Mungkin sebagian orang juga akan berkata, tapi di internet juga ada hal-hal positif yang dapat kita ambil untuk memberi kita pengetahuan dan lain-lain. Well, jika memang seperti itu, pertanyaannya adalah sejauh mana kita mampu mengendalikan kehendak kita untuk mengatur waktu yang kita miliki pada nilai-nilai yang bermanfaat. Karena pada faktanya, fenomena-fenomena yang viral di internet belakangan kebanyakan adalah konten-konten negatif. Namun anehnya, kita tetap memberi waktu yang kita miliki terhadap fenomena-fenomena tersebut. Sekarang, jika kita sejenak merenung dan melihat ke belakang bersamaan dengan waktu yang telah kita buang di internet, kira-kira lebih banyak waktu yang terbuang atau lebih banyak manfaat yang kita dapatkan? Kebanyakan dari kita pasti akan merasakan bahwa lebih banyak waktu yang kita buang dibandingkan pengetahuan yang kita dapatkan. Dan meskipun anggaplah kita memang mendapatkan pengetahuan dari konten-konten yang menghabiskan waktu kita, jika kita pikirkan lebih lanjut, maka kita akan menemukan fakta bahwa pengetahuan-pengetahuan yang kita klaim kita temukan tersebut, sebagian besar justru telah kita lupakan. Jika sejenak kita ingat-ingat nilai dari pengetahuan yang kita dapatkan seminggu yang lalu dari waktu yang kita buang di internet misalnya, apakah kita masih ingat? Saya jamin sebagian besar dari kita mungkin sudah lupa. Itulah alasan mengapa kita kehilangan banyak waktu dengan cara yang menyedihkan. Kemudian ketika kita dipertemukan dengan sebuah masalah, kita tetap tidak mengetahui cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena pada dasarnya waktu yang kita miliki sebelumnya terbuang cuma-cuma. Sekarang jika memang kita mengatakan seperti yang kebanyakan orang katakan bahwa mereka yang berada di internet hanya berusaha mencari hiburan dari beragam rasa letih setelah seharian kerja, atau ada juga yang beranggapan bahwa konten di internet tersebut mengalihkan pikiran kita dari masalah yang kita miliki. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Tentu jawabannya tidak. Anggaplah manusia membutuhkan hiburan, namun bukan berarti hiburan dapat menjadi nilai positif bagi manusia. Terlebih saat jenis hiburan yang saat ini kita hadapi ya tahu sendirilah kayak gimana. Bahan bakunya ya kebodohan, pelanggaran moral, drama, konflik, dan hal lain yang justru secara nggak sadar bikin makin stres karena hidup di dunia yang aneh kayak gini. Mungkin saat nonton kontennya kita bakal ngerasa tertawa atau ngerasa terhibur gitu. Tapi setelah itu, alam bawah sadar kita bakal mikir, kok keadaan masyarakat saya gini amat ya? Gitu. Itu bukti kalau ada yang nggak beres di situ. Ada sesuatu yang seharusnya mampu kita benahi dan bersama-sama kita perhatikan bahwa kebanyakan waktu kita hanya kita buang sia-sia. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa.